Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat berguna buat kalian yang suka fotografi atau editing foto, yaitu dasar-dasar menggunakan Adobe Lightroom di smartphone kalian. Let's go! Nah, Adobe Lightroom adalah salah satu aplikasi editing foto yang sangat populer baik di kalangan profesional maupun pemula. Aplikasi ini tersedia untuk HP atau smartphone, jadi kalian bisa mengedit foto di mana saja dan kapan saja. Keunggulan Lightroom adalah kemudahan penggunaannya dan fitur-fitur yang lengkap, mulai dari pengaturan cahaya, warna, hingga efek khusus. Selain itu, Lightroom juga mendukung editing RAW yang sangat berguna buat kalian yang ingin hasil editing lebih detail. Sebelum memulai mengedit, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, ya pastinya di download aplikasinya ya. Pastikan kalian sudah mengunduh Adobe Lightroom dari App Store dan Google Play Store kalian. Nah, yang kedua, ketika kita masuk di halaman awal dari Lightroom, gini ya workspace-nya. Nah, yang kedua itu, mari kita siapkan foto yang kita ingin edit, bisa dari galeri HP teman-teman atau hasil jepretan langsung di sini. Nah, kalau mau dari galeri silakan klik ini. Klik. Oke, setelah teman-teman memilih fotonya, tibalah kita di halaman kerja dari Adobe Lightroom. Nah, di sini ada beberapa tools yang teman-teman harus pahami. Yang pertama itu ada di sini, di edit. Sinilah kebanyakan fitur-fitur yang biasa kita pakai di aplikasi Adobe Lightroom. Kalau cahaya, di sini cahaya. Di sini kita bisa mengatur. Kalau di sini ialah mengatur kecerahan foto secara keseluruhan di pencahayaan atau bisa dikatakan exposure. Nah, yang kedua itu ada kontras. Nah, kontras itu untuk menambah atau mengurangi ketajaman dari foto-foto teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuatnya fotonya tajam, bisa digeser ke kanan, atau kalau mau lebih soft bisa ke kiri-kiri begini. Nah, setelah itu highlight. Ini highlight untuk memberikan cahaya tambahan untuk foto-foto teman. Jadi kalau begini bisa lebih terang. Kalau teman-teman ingin meredupkan cahayanya, cahaya putihnya bisa juga geser ke kiri. Ini. Oke, bayangan atau shadow. Ini bisa kegunaannya mengatur detail dari area terang teman-teman atau mengatur gelap terang dari foto teman-teman sekalian. Nah, ini kalau mau lebih tambahan cahaya atau teman-teman ingin memberikan shadow atau gelap terang pada fotonya, kalau itu bisa geser ke kiri. Oke, warna putih ini mirip-mirip ya seperti highlight. Kalau bagi saya sih biasanya saya gunakan sedikit untuk penambahan foto, penambahan cahaya di foto saya. Dan biasanya terkadang jarang saya pakai sih. Ini sama juga kerjanya di highlight. Ini hitam mirip-mirip juga cara kerjanya dari bayangan atau shadow, memberikan efek gelap terang pada foto teman-teman. Oke, selanjutnya kita pilih warna. Nah, di warna sendiri ada setidaknya 4 tools, yakni temperatur, corak, vibrance, dan kejenuhan atau bisa dikatakan saturasi. Nah, gunanya temperatur untuk mengatur suhu warna dari foto teman-teman, apakah lebih hangat, apakah teman-teman ingin lebih fotonya cenderung ke hangat, kuning-kuningan, atau dingin atau biru, atau lebih dingin lah dikatakan. Kalau teman-teman ingin mau fotonya lebih hangat, bisa geser ke kanan. Nah, ini kanan. Atau teman-teman ingin fotonya lebih dingin misalnya. Nah, ini kegunaannya temperatur. Sedangkan corak atau tint ini kegunaannya untuk menyesuaikan tone warna. Misalkan teman-teman ingin memberikan nuansa-nuansa kehijauan pada fotonya, bisa kita geser ke kiri untuk kehijau-hijauan. Nah, kalau teman-teman ingin
ke lebih magenta, keunguan bisa ke kanan, seperti itu. Nah, vibrance atau saturasi, vibrance dan kejenuhan itu mirip-mirip mirip-mirip kegunaannya, yakni meningkatkan atau mengurangi intensitas warna. Bedanya vibrance dan kejenuhan atau saturasi, vibrance lebih soft untuk perubahan intensitas warnanya. Saya sih lebih cenderung biasa memakai vibrance untuk lebih memberikan atau mengurangi intensitas dari warna. Ini lebih soft untuk intensitas warna, tapi kalau kejenuhan, saturasi, ini lebih besar lebih besar impact untuk pengurangan intensitas warnanya. Nah, bagi teman-teman ingin mengedit lebih tidak terlalu merubah intensitas warnanya, saya sarankan lebih memilih mengatur vibrance. Tapi kembali ke teman-teman, apakah ingin menggunakan vibrance atau saturasi atau kejenuhan. Nah, kita pergi ke efek. Nah, di efek sendiri terdapat 3 tools, yakni tekstur, kejernihan, dan efek kabut. Nah, tekstur sendiri itu kegunaannya untuk menambah detail tekstur pada foto. Kayak contoh, nah, kalau kita ingin teksturnya lebih tajam, bisa ke kanan. Nah, kalau teman-teman ingin efek lebih dreamy, soft, bisa ke kiri-kiri dikit. Nah, begitupun kejernihan dan tekstur itu bagi saya itu mirip-mirip kegunaannya. Biasanya saya kalau ingin ambil efek soft, saya lebih ke kiri-kiri, dan untuk lebih memberikan ketajaman pada foto saya, biasa saya ke kanan supaya lebih balance gitu. Nah, efek kabut sendiri biasa ini kalau kita ke kanan dia lebih tajam. Kalau ingin memberikan efek-efek yang lebih soft atau memberikan intensitas warna atau memberikan tambahan cahaya, biasa saya lebih ke kiri-kiri. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaannya. Nah, seperti itu. Oh iya teman-teman, hampir lupa. Jadi di dalam sub efek ini terdapat 3 sub efek. Jadi di dalam efek ini ternyata masih ada sub efek ya teman-teman, selain tekstur, kejernihan, kabut, yakni efek vignette dan grain. Nah, vignette itu sendiri sederhananya itu memberikan efek semacam framing lah di pinggir-pinggir foto teman-teman. Nah, kayak begini. Nah, jadi ini kegunaannya vignette. Kalau saya sih lebih ya ke kebutuhannya teman-teman ya, jangan terlalu berlebih juga gitu, sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, untuk grain sendiri ini lebih memberi efek ketajaman lah pada foto teman-teman, tapi jangan terlalu over ya, karena akan menyebabkan semacam noise lah pada foto teman-teman, bintik-bintik yang kasar gitu. Biasanya sih saya tidak terlalu pakai ini ya, tapi kembali ke kebutuhan teman-teman. Oke, kita ke detail. Ini sama kerjanya juga dengan grain ya, ini memberikan ketajaman gitu, kalau yang saya pahami sih begitu. Nah, noise, nah ini kegunaannya untuk lebih mengurangkan efek noise pada foto teman-teman. Biasanya kan terkadang kita foto gelap dan hasil foto teman-teman itu biasa ada bintik-bintik gitu, bintik-bintik di foto teman-teman. Nah, ini tools yang sangat berguna bagi teman-teman untuk mengurangi bintik-bintik tersebut. Kalau saya sih biasanya menggunakan settingan di 30-50 lah, karena jelek juga kalau over, itu akan memberikan efek yang soft sekali pada foto teman-teman, jadi agak aneh lah. Tapi kembali ke teman-teman sih bagaimana kebutuhannya dan preferensinya gitu. No, hampir lupa juga, ternyata di warna itu tak hanya temperatur, corak, vibrance, dan kejenuhan juga, tapi dia mempunyai semacam pengaturan warna-warna lainnya. Jadi teman-teman ingin mengedit warna kulitnya, kita lebih naikkan ke sininya, luminance-nya dikasih naik. Nah, kalau teman-teman ingin mengatur kehijauannya, bisa diatur di sini, warna
Ini mengatur. Kalau kejenuhan lebih ke intensitas warna dan luminance itu lebih memberikan tambahan cahaya pada warna tersebut. Seperti itu. Itulah fitur-fitur yang dasar yang biasanya kita gunakan pada aplikasi Adobe Lightroom. Nah, adapun kayak fitur blur ini, detail, optik dan profile biasanya sih nggak terlalu penting amat ya kalau bagi saya. Nah, setidaknya cahaya, warna dan efek itu sudah cukup lah untuk melakukan editing di aplikasi Adobe Lightroom. Kayak efek blur ini hanya untuk teman-teman yang sudah berlangganan gitu, dan optik dan profile. Nah, setelah itu di sini ada juga preset yang telah disediakan oleh aplikasi Lightroom itu sendiri. Nah, kalau teman-teman efek natural, kontras tinggi atau semacamnya sudah ada di sini, kreatif. Nah, jadi teman-teman nggak usah kalau data magernya ya. Tapi bagi saya sih bisa lah teman-teman memakai atau bereksperimen membuat warna tersendiri gitu. Nah, setelah itu di sini gunanya untuk cropping ya. Teman-teman bisa membalikkan fotonya begini, bisa mengatur bagaimana aspek rasionya. Intinya di sini untuk lebih cenderung ke cropping ya, fungsinya. Teman-teman bisa mengatur aspeknya di sini. Teman-teman mau ambil persegi untuk story apa ya, story Instagram boleh. Nah, dan teman-teman bisa mengaturnya tersendiri. Nah, walaupun efek ini selektif sih lebih cenderung untuk lagi-lagi langganan Adobe Lightroom. Tapi menurut saya sih ini tidak terlalu penting. Lagi-lagi yang saya tekankan cuman ini adalah tools yang biasanya digunakan di aplikasi Lightroom, dan teman-teman bisa mengaksesnya tanpa harus langganan di aplikasi Adobe Lightroom itu sendiri. Nah, itu dia pembahasan tentang dasar-dasar menggunakan Adobe Lightroom di smartphone. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar editing foto. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.